Ini smartwatch 800 ribuan tapi fitur segudang. Udah bisa jawab WhatsApp call langsung dari smartwatch ini. Bisa pakai chat GPT, jadi bisa punya AI chatbot di pergelangan tangan kita. Ada built-in GPS. Mau install aplikasi pihak ketiga? Bisa juga. Layar udah AMOLED dong, tampilannya mantep dan terang. Cocok dipakai di luar ruangan. Dan sudah bisa dipakai buat berenang karena punya ketahanan air 5 atmosfer. Oke, langsung aja kita review yang satu ini. Advan On Move. Ya, ini pertama kali kita kedatangan smartwatch dari merek Advan. Mereka memang baru memperkenalkan produk smartwatch mereka. Ada On Move dan ada juga On Push. On Move ini harganya sedikit lebih rendah dibandingkan yang On Push, tepatnya ada di 899.000. Nah, apa bedanya On Move dengan On Push? Nanti biar lebih jelas setelah kita review yang satu ini, kita review juga yang On Push, oke? Tapi sekarang kita fokus ke yang On Move dulu. Nah, untuk isi paket penjualannya dari smartwatch ini tentunya ada unit Advan On Move, lalu ada charger dengan magnetic base yang langsung terhubung ke sebuah kabel. Ujungnya itu USB-A ya, USB yang besar. Kemudian ada paket dokumennya. Tidak ada adapter charger di paket penjualan yang ini, tapi itu wajar-wajar aja. Nah, untuk desain, smartwatch ini hadir dengan desain terlihat casual ya. Jadi ini akan cocok digunakan untuk kondisi apapun, setidaknya dengan paket yang tersedia. Ini bisa untuk menghadiri acara formal atau santai atau aktivitas sehari-hari bisa. Ya, Advan menggunakan bentuk dasar lingkaran ya untuk ring atasnya dan untuk layarnya. Tapi bodi dasar di bawahnya itu gayanya heksagonal ya di bagian sisi kiri dan kanannya. Nah, untuk materialnya bodi smartwatch ini menggunakan zinc alloy, sementara untuk strap bawaannya itu pakai bahan silikon dengan motif jahitan seperti ini. Ini adalah strap 22 mm dengan mekanisme quick release. Jadi kalau mau lepas pasang strapnya mudah sekali. Ya, smartwatch ini dilengkapi dengan sertifikasi ketahanan air hingga 5 atmosfer atau sampai kedalaman 50 meter. Mau dibawa berenang ini bisa banget, nggak ada masalah. Untuk dimensinya 47 mm x 47 mm dengan ketebalan di 10,9 mm. Jadi ya udah, kalau mau tanya ini ukuran berapa? Ini ukuran 47 ya. Jadi lumayan besar sebetulnya. Sementara bobotnya ada di 47 gram tanpa strap atau 62 gram dengan strap bawaannya. Di sisi kanan atas terdapat rotating crown ya, luar biasa. Ini rotating crown yang bisa berfungsi sebagai tombol navigasi menu. Selain itu, rotating crown ini juga bisa diputar untuk scrolling menu. Iya, bagus nih. Kan ada tuh yang pakai rotating crown tapi nggak diputar, nggak ada gunanya gitu. Lalu di kanan bawah ada tombol dengan sentuhan aksen merah yang berfungsi sebagai shortcut ke menu workout untuk olahraga tentunya. Tombol ini juga bisa kita ganti fungsinya untuk mengakses fitur-fitur yang lain. Lalu untuk sisi belakang di sini ada berbagai sensor, lalu ada speaker dan lubang mikrofon. Jadi ini adalah smartwatch terjangkau yang punya mikrofon dan speaker sekaligus. Menariknya di sini tidak ada pin untuk charger ya. Jadi smartwatch ini sudah langsung menggunakan wireless charging. Ingat harganya tadi? Lumayan mantep ya. Banyak fiturnya untuk harga yang terbilang terjangkau. Tapi kita belum selesai. Kita akan lanjut bahas lagi. Untuk layar, ini adalah layar AMOLED 1,43 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel. Dari pengalaman kami, layar smartwatch ini terasa mulus ya. Bahkan ini terasa hampir mendekati 60 Hz. Nah, untuk OS dia menggunakan Open Harmony OS. Ini adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Light OS. Berdasarkan pengalaman kami, OS ini terasa mulus dan responsif banget saat digunakan ya. Untuk baterai dia di 340 mAh. Untuk konektivitas dia pakai Bluetooth versi 5.2 dan dia juga punya built-in GPS. Sementara untuk Wi-Fi dan NFC ya tentunya belum ada ya di harga segini. Nah, kalau mau pairing ya, smartphone ini menggunakan aplikasi OnWear Pro untuk pairing dengan smartphone. Aplikasi ini dapat di-download melalui Google Play Store atau Apple App Store. Jadi dia bisa kompatibel dengan kedua sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, setelah login ke aplikasi, kita bisa lakukan pairing dengan smartwatch-nya. Untuk pairing cukup mudah, tinggal buka tab My di aplikasi OnWear Pro, kemudian pilih Connect Device. Selanjutnya pilih opsi Scan to Add atau Search for Device. Dan setelah itu kita tinggal ikuti instruksi yang diberikan. Nah, setelah pairing selesai, kita sudah bisa menggunakan smartwatch ini dengan normal. Untuk mengoperasikannya kita bisa menggunakan layar sentuh ya di sini ya. Dari halaman utama kita bisa swipe ke atas untuk lihat notifikasi, swipe ke bawah untuk membuka menu quick settings, swipe kanan untuk melihat daftar widget yang tersedia, lalu swipe ke kiri untuk melihat data yang ditampilkan oleh widget, termasuk seperti data activity, heart rate monitoring, sleep monitoring, blood oxygen monitoring, music control serta pemantauan cuaca. Nah, di sini juga ada icon plus untuk mengatur list widget yang tampil. Kalau mau langsung kembali ke tampilan awal atau home, kita bisa tekan tombol di kanan bawah ini. Kemudian kita juga bisa mengoperasikan smartwatch ini menggunakan rotating crown-nya. Saat ditekan, tombolnya akan mengakses menu utama dari smartwatch. Kita bisa menggunakan rotating crown ini untuk scrolling dalam menunya ya. Menurut kami ini lebih asik ya, lebih asik aja pakai rotating crown. Lebih berasa jam banget. Jadi selain lebih mudah dan nyaman, kita akan mendapatkan sensasi getaran saat kita melakukan scrolling dengan rotating crown ini. Oh ya, kalau kita mau milih tetap di tap aja ya, pakai jari ya langsung di layarnya. Nah, sekarang mari kita lihat fitur-fitur apa saja yang dalam smartwatch ini. Mulai dari fitur kesehatan yang terlebih dahulu. Di sini ada heart rate monitor
monitoring, ada blood oxygen monitoring, ada stress monitoring, sleep monitoring, dan breath training. Jadi pilihannya lumayan banyak di sini. Menariknya di sini ada menu click measure yang dalam sekali klik kita bisa memonitor heart rate, blood oxygen level, dan stress level sekaligus. Jadi penggunaannya lumayan praktis di sini. Nah, untuk fitur-fitur olahraga ini opsinya lumayan banyak ya. Advan mengklaim di sini ada 110 mode olahraga yang bisa kita gunakan. Selain fitur olahraga dan kesehatan tadi, di sini juga kita bisa menginstal aplikasi tambahan untuk menambah fitur dan fungsi smartwatch ini. Caranya tinggal buka aplikasi OnWear Pro, buka tab My, dan buka menu App Store. Di sini ada beberapa aplikasi tambahan yang bisa kita install ke dalam jam ini. Walaupun di sini opsi aplikasi yang masih sedikit, namun menariknya di sini terdapat aplikasi ChatGPT. Iya, jam ini bisa menjalankan ChatGPT secara langsung. Ini bisa digunakan untuk tanya jawab dan menariknya bisa pakai bahasa Indonesia. Bahkan bisa pakai perintah suara. Jadi coba kita pakai perintah suara untuk menanyakan rekomendasi kue lebaran nih misalnya ya. Nah, bisa muncul nih jawabannya dalam bentuk teks seperti ini. Jadi silakan kita bisa langsung ngobrol sama AI yang paling ngetop saat ini langsung dari jam saja. Kemudian di sini juga ada fitur AI Watch Face, yaitu fitur yang bisa membuat watch face berdasarkan prompt yang kita input. Sebagai catatan, fitur ini masih dalam tahap pengembangan ya, jadi hasilnya bisa aja kurang maksimal untuk saat ini. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi OnWear Pro-nya. Dapat kita lihat di aplikasi ini terbagi jadi 3 tab yang terdiri dari Health untuk melihat data kesehatan dan olahraga kita, Exercise untuk menjalankan beberapa fungsi monitoring olahraga secara langsung di smartphone. Lalu ada My yang dari tadi kita buka ya. Ini berisi menu profile, info smartwatch, dan watch setting serta menu-menu lainnya. Nah, dalam pemakaian smartwatch-nya terbilang nyaman ya saat digunakan, bahkan dipakai tidur sekalipun masih lumayan juga di sini ya, karena mungkin bukan pakai kulit atau pakai besi ya. Dia pakai strap dari silikon. Untuk tampilan layarnya ini juga sudah terbilang sangat nyaman untuk dilihat, ini berkat penggunaan AMOLED di sini. Animasi juga terasa lumayan mulus, membuat makainya itu nggak nyebelin gitu ya. Jadi lumayan nyaman makainya. Kemudian untuk brightness layarnya ini sudah mencukupi untuk penggunaan di luar ruangan. Sayangnya belum ada fitur auto brightness di sini. Lalu untuk fitur always on display alias AOD juga udah ada, dan kita bisa mengatur durasinya mau seperti apa atau mau 24 jam AOD ada juga di sini ya. Nah, beralih ke bagian watch face. Di sini kita dapat menggantinya dengan cara tekan dan tahan halaman utama lalu pilih saja watch face yang kita inginkan. Menariknya di sini terdapat keterangan power level yang menandakan tingkat penggunaan daya dari setiap watch face. Nah, ini menarik nih. Jadi kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan kita, mau lebih keren atau mau yang irit. Nah, ketahuan di sini. Nah, selain yang sudah ada di dalam smartwatch-nya, kita juga dapat menambahkan watch face melalui aplikasi OnWear Pro. Di sini terdapat banyak kategori watch face dan ini gratis ya. Nah, sekarang untuk olahraga gimana ya? Nah, jadi kalau dipakai untuk olahraga, dia bisa mencatat banyak hal. Data-data seperti durasi, pace, jarak yang ditempuh, serta jumlah kalori yang dibakar itu bisa dimonitor dengan baik di sini. Dan karena smartwatch ini punya built-in GPS, jadi dia bisa tracking rute kita saat berolahraga tanpa perlu membawa smartphone. Mantap ya. Selain itu smartwatch ini juga bisa dihubungkan ke Strava. Penting banget nih ya. Caranya tinggal masuk ke tab My yang tadi di aplikasi OnWear Pro, kemudian pilih More Settings dan pilih opsi Strava. Setelah itu kita tinggal ikuti saja arahan yang diberikan. Jadi pakai Strava bisa dong. Oh ya, karena dia punya sertifikasi 5 atmosphere water resistant, jadi dia bisa dipakai untuk berenang. Kan kita udah bahas tadi ya. Nah, sekarang kita coba aja langsung bersama Coach Livia. Setelah pengujian kita tidak menemukan masalah terhadap ketahanan air, jadi ya baik-baik aja gitu ya. Mau dipakai berenang gimana pun ya aman-aman aja. Untuk statistik renang memang kurang lebih datanya seperti ini ya. Memang ini belum bisa untuk merekam jarak serta gaya yang kita lakukan. Tapi bagi ini itu ya cukup wajar lah untuk kelas harganya. Dan yang perlu diperhatikan, kami menemukan kalau smartwatch ini tidak akan menyimpan data olahraga kita kalau durasinya dianggap terlalu singkat. Dari pengalaman kami, data baru disimpan kalau durasi kita ada di atas 5 menit. Nah, baru tuh datanya disimpan tuh ya. Nah, seperti smartwatch pada umumnya, smartwatch satu ini juga bisa menerima seluruh notifikasi dari smartphone kita, termasuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp. Nah, untuk WhatsApp ini sayangnya baru untuk terima notifikasi aja. Kalau untuk balas pesan itu masih belum bisa. Tapi kalau buat ngangkat telepon malah ini bisa ya. Kan smartwatch-nya dilengkapi dengan mikrofon dan speaker. Jadi kita bisa langsung jawab panggilan melalui smartwatch ini. Dan tidak hanya untuk telepon seluler, bisa untuk jawab WhatsApp call juga ya. Ini fitur yang masih jarang kita temui untuk smartwatch di harga di bawah 1 juta rupiah. Nah, untuk baterainya nih, Advan menyebut kalau smartwatch ini mampu bertahan hingga 5 hari pemakaian. Nah, saat kami coba dengan fitur AOD dimatikan, baterai itu berkurang sekitar 18-20% setiap harinya. Dan di hari kelima, smartwatch ini baru minta untuk di-charge kembali. Jadi, klaimnya bener sih.
Sementara kalau fitur always on display nyalakan, baterai akan berkurang 80% dalam 24 jam. Jadi cuma bisa bertahan 1 hari aja ya. Kemudian untuk charging, Advan menyebutkan kalau smartwatch ini memiliki durasi charging kurang dari 2 jam. Sementara dari pengujian kami dia butuh waktu 2 jam lebih dikit. Oke, untuk harganya di website resminya Advan On Move ini dipasarkan di harga 899.000. Tapi saat kami cek toko-toko online kok kayaknya harganya bisa lebih murah ya. Coba deh kalian cek di toko-toko online itu harganya berapa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Untuk notifikasi ini benar-benar harus kita atur secara manual ya. Mana saja yang mau diteruskan ke smartwatch secara standar, tidak ada notifikasi yang langsung diteruskan soalnya ya. Lalu untuk charging ini tergolong tidak kencang-kencang amat, tapi sebetulnya kan bisa dicas sambil tidur aja. Nah, kalau mau pakai buat pemantauan tidur tapi jadi nggak bisa ya kalau lagi dicas sambil tidur. Lalu kemudian dia belum bisa menjawab pesan secara langsung dari smartwatch, walaupun bisa menjawab telepon dari smartwatch. Kemudian daya tahan baterai saat pakai always on display itu termasuk boros ya, dan belum ada auto brightness di sini. Kemudian walaupun kita bisa install aplikasi di smartwatch, tapi opsinya itu nggak banyak-banyak amat. Maps dan aplikasi untuk chatting juga masih belum ada. Nah, dari sisi menariknya, layar AMOLED-nya kualitasnya keren, navigasinya smooth lancar. Lalu dia punya rotating crown yang fungsional, memudahkan navigasi. OS-nya juga ringan dan responsif. Opsi watch face-nya cukup banyak dan beragam, serta gratis-gratis ya. Seenggaknya dia bisa install aplikasi tambahan juga di sini. Bahkan kita bisa menambahkan aplikasi seperti ChatGPT sebagai smart AI assistant kita. Lalu ada speaker dan mikrofon built-in, jadi bisa teleponan secara langsung melalui smartwatch yang saat ini, termasuk pakai WhatsApp juga bisa. Fitur kesehatan juga lumayan banyak, sleep monitoring, blood oxygen monitoring, dan lain-lain ada di sini. Fitur penunjang olahraga juga melimpah, bahkan Advan menyebutkan jika ada lebih dari 110 mode olahraga di sini. Water resistant 5 atmosfer bikin dia bisa diajak berenang, ada built-in GPS juga, lalu bisa connect ke Strava dan Google Fit. Ya, hadirnya smartwatch dari Advan ini membuat pasar wearable di tanah air jadi semakin rame ya. Fiturnya juga banyak, penampilan juga oke di sini ya. Bangga dong pakai smartwatch seperti ini dari brand lokal nih ya. Plus ini adalah smartwatch, bukan smartband biasa. Jadi akan cocok untuk yang pingin punya penampilan jam beneran di sini ya. Nah, jadi kalau kalian sedang mencari smartwatch yang stylish, terjangkau, dan fiturnya mau tetap melimpah, sepertinya yang satu ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.